saya lanjutkan langsung dengan visi misi saya. Visi misi Desa Oringbele dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Semboyan pembangunan di Desa Oringbele yang saya angkat adalah Oringbele Desa Beriman. Oringbele Desa Beriman berarti Oringbele ke depan harus bersih, harus rapi, harus indah, harus aman, dan harus nyaman. Dan visi saya, satu kalimat, mewujudkan lingkungan masyarakat yang bersih, rapi, indah, aman, dan nyaman dengan berorientasi pada menjunjung tinggi hak asasi manusia. Semangat gotong royong tetap kita pertahankan dan semangat kekeluargaan pun tetap kita pertahankan. Maka dalam rumusan ini terdapat sebuah makna besar, mengandung makna bahwa warga masyarakat Desa Oringbele harus memiliki hak hidup layak, memiliki kebebasan berpikir, dan berpendapat untuk kemajuan Desa Oringbele ke depan, serta mengutamakan persatuan, mengutamakan kedaulatan, gotong royong, dan kekeluargaan. Misi saya ada 5. 1. Membangun suasana harmonis dalam kehidupan keluarga dan kehidupan bermasyarakat dengan menghindari konflik dan fanatisme sara. Karena keluarga Desa Oringbele menjadi sasaran pokok, keluarga retak, masyarakat akan menjadi rusak. Maka keluarga ini menjadi sasaran utama pembangunan kita perbaiki. Kedua, meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat melalui penyadaran, penguatan, dan diklat undang-undang atau diklat hukum dan aturan turunannya, Perda dan Perkes. Ini harus masyarakat juga harus tahu, harus dibuat penyadaran, penguatan, dan diklat, latihan, dan pendidikan. 3. Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengembangkan potensi dirinya. Artinya nanti kita sederhanakan dalam pembentukan kelompok dan usaha-usaha. 4. Mewujudkan pembangunan ekonomi rumah tangga yang kuat, bertumbuh, tangguh, dan mandiri. Yang kelima, membangun budaya anti sampah melalui gerakan Panca Pesona. Panca Pesona yaitu Desa Beriman tadi. Kebersihan, kerapihan, keindahan, keamanan, dan kenyamanan. Adapun program saya sudah saya sandingkan dengan hasil kerja tim 7 melalui Musren Bangdes pada tanggal 7 Oktober dan tim verifikasi Desa Oringbele yang sudah menghasilkan itu dan akan diantar ke tim kecamatan, lalu dari kecamatan itu digodok untuk dibawa ke kabupaten, lalu ditetapkan dalam sebuah anggaran pagu anggaran yang itu nantinya dikembalikan lalu dilaksanakan oleh kepala desa berikut, kepala desa yang baru periode 2022 bukan 21 22 sampai 27 atau 28 itu. Program saya hanya ada dua.
yang nantinya ada 1-2 terobosan baru yang merupakan harapan saya kepada para pendengar. Jadi pertaruhan pensiunan saya sebagai taruhan, sebagai taruhannya. Program saya program pelaksanaan pembangunan desa periode 21 sampai dengan 27, 6 tahun ke depan, terkait visi dan misi saya di Desa Oringbele, maka program di Desa Oringbele terbagi 2. Yang pertama, pembangunan fisik. Pembangunan fisik tata ruang Desa Oringbele secara keseluruhan akan disandingkan dengan hasil Musrenbangdes tanggal 7 Oktober 2021 yang sudah ditandatangani oleh tim 7 dan tim verifikasi desa, yang kemudian kerja tim 7 dan tim verifikasi membawa masuk ke tingkat Musrenbang kecamatan untuk digodok dan disetujui di Musrenbang tingkat kecamatan, yang selanjutnya hasil Musrenbang tingkat kecamatan untuk memasukkannya ke Musrenbangdes Kabupaten untuk disetujui dan ditetapkan sesuai dengan pagu anggaran. Delegatus desa dalam kerja tim 7, tim verifikasi akan mengkawal proses ini harus sampai tuntas, yang notabene pelaksanaan pembangunan fisik tata ruang desa dan pembangunan secara keseluruhannya akan tetap berjalan. Baik. Yang kedua, pembangunan non fisik. Nanti saya baca terobosan baru. Pembangunan non fisik di sektor pemberdayaan masyarakat akan mengikuti alur yang sudah ditetapkan desa. Tidak bisa keluar dari alur yang sudah ditetapkan desa dalam hasil kerja tim 7, dengan tidak membiarkan terobosan-terobosan baru oleh saya sebagai kandidat, dan akan membuat pernyataan resmi bahwa saya mau menjadi kepala desa. Hasil pemikiran baru semuanya itu akan menyentuh kebutuhan langsung masyarakat. Terobosan baru sebagai kepala desa, saya akan membuat terobosan baru. Terobosan baru yang pertama, revitalisasi, revitalisasi lahan kering atau lahan-lahan pertanian di area 4 siklus. Titik siklus pertama di Kukulungu dengan diameter area sepanjang 1,5 km. Titik siklus area kedua di Todohinga dengan panjang diameter 1 km. Titik siklus area lahan kering ketiga Todibelan dengan panjang diameter 800. Titik siklus area 4 di Belan Budidike dengan panjang diameter 2 km. Revitalisasi lahan-lahan kering ini dibuat pada musim barat untuk menghadap ganas kejamnya musim kemarau. Kemudian pelaksanaan kegiatan di 4 area ini yaitu dengan gerakan menanam 1.000.000 pohon. Menanam 1.000.000 pohon, diajak kepada masyarakat untuk menanam pohon, untuk pohon multiguna untuk masyarakat dan untuk lingkungan kita secara keseluruhan. Terobosan berikut, ketika saya dipercayakan oleh masyarakat Desa Oringbele untuk duduk di kursi, seandainya duduk di kursi masyarakat, kursi yang punya masyarakat, kalau ada di sana, maka pemikiran berikut, sumur-sumur bor yang sudah tidak aktif, yang sudah rusak, itu saya perjuangkan kerjasama dengan kepala desa akan diperbaiki dan mencari sumur baru, membuat sumur baru
bagi mata air baru yang akan kita manfaatkan untuk revitalisasi lahan-lahan kering. Waktu. Terima kasih Pak Selesai.